Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat selalu. Sebelum kita memulai materi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. Nah, tema kita kali ini adalah tentang emosi. Kalian pernah kan mendengar kata emosi? Atau bahkan kalian pernah mendengar seseorang mengatakan, kamu kok emosian sih? Dia loh orangnya emosinya mudah banget meledak-ledak. Sebenarnya apa sih emosi itu sendiri? Nah, dari gambar tersebut terlihat ya bahwa kebanyakan dari orang-orang akan mengatakan bahwa emosi adalah marah. Padahal sebenarnya emosi itu bukan berarti marah. Marah adalah bagian dari emosi, tetapi emosi itu sendiri artinya bukan marah. Kata kunci dari emosi ada 3. Yang pertama adalah respon terhadap suatu keadaan. Jadi maksudnya adalah ketika terjadi suatu kejadian, suatu peristiwa dalam keadaan tertentu, respon apa yang kalian berikan, respon apa yang kalian lakukan, itu adalah emosi. Dan respon itu berhubungan dengan perasaan, pikiran, ekspresi raut muka, dan gerak tubuh yang menimbulkan tingkah laku. Jadi maksudnya adalah contoh, ada suatu peristiwa kejadian seseorang terjatuh dari sepeda motor. Kalian melihat kan kejadian tersebut, lalu kalian turut merasakan, entah kalian merasakan perasaan sedih, kalian merasakan perasaan kasihan, dan akhirnya kalian berpikir, aduh kalau saya di posisi itu pasti butuh pertolongan. Akhirnya kalian bertingkah laku ya, memberikan respon, membantu seseorang tersebut. Entah kalian membantu memberi minum atau memberi obat, betadin, atau kalian membantu mengangkat memberdirikan sepeda motor. Nah, itu adalah tingkah laku yang kalian lakukan, respon yang kalian berikan. Itu termasuk emosi. Dan tingkah laku itu terbagi menjadi 2, yaitu tingkah laku positif dan negatif. Semua tingkah laku bisa digolongkan menjadi positif dan bisa digolongkan menjadi negatif. Bila kalian memberikan respon yang tepat dalam suatu keadaan itu baik, maka disebutlah tingkah laku positif. Jika responnya tidak tepat dalam keadaan itu, maka disebut tingkah laku negatif. Contoh, ketika kalian melihat seseorang yang jatuh dari sepeda motor tadi, kalian membantu, akhirnya tingkah laku kalian tergolong tingkah laku yang positif. Ya, kalian turut serta merasakan perasaan sedih, ya, sedih. Itu termasuk tingkah laku yang positif juga. Karena memang di situasi tersebut kalian layak ya, kalian memang seharusnya merasakan perasaan sedih gitu. Ya walaupun di sini ketika kita mendengar kata sedih ya, mungkin kita akan mengartikan bahwa sedih adalah tingkah laku yang negatif, sedih. Tetapi lihat terlebih dahulu sedih dalam keadaan apa. Jika kalian merasa sedih ketika melihat orang lain kena bencana, maka itu termasuk tingkah laku yang positif. Karena tindakan kalian itu sudah benar ya, memberikan respon dalam situasi dan keadaan yang tepat. Atau mungkin ketika kalian mendengar kata tertawa. Tertawa itu termasuk tingkah laku yang positif ya, karena tertawa akan mengartikan bahwa kalian sedang bahagia. Tetapi jika kalian tertawa dan bahagia ketika melihat seorang jatuh dari sepeda motor, maka itu termasuk tingkah laku yang negatif. Ya walaupun mungkin kebanyakan orang akan mengartikan bahwa tertawa itu adalah bahagia, senang. Tetapi jika tertawa saat melihat seorang susah, kan berarti termasuk tergolong tingkah laku yang negatif. Jadi di sini adalah
Emosi itu ketika kalian merespon terhadap suatu keadaan, ya, respon yang kalian berikan itu ketika kalian melihat, ya, melihat atau mendengar suatu cerita, intinya berhubungan dengan alat indera, lalu kalian memikirkan kira-kira ekspresi atau tingkah laku yang saya tunjukkan itu seperti apa. Nah, itu adalah emosi. Dan perasaan itu sendiri macamnya sangat banyak sekali, bahkan lebih banyak dari gambar ini. Di sini ada perasaan bahagia, marah, takut, sedih, muak, heran. Di lingkaran kedua ada perasaan frustasi, perasaan penuh benci, terancam, sakit. Di lingkaran ketiga ada perasaan curiga, ragu, jengkel. Nah, itu adalah macam-macam dari perasaan, dan perasaan itu adalah bagian dari emosi. Jadi mulai sekarang ketika kalian ditanya emosi apa yang kalian rasakan, kalian bisa menyebutkan jenis-jenis dari perasaan ini. Jadi perasaan adalah bagian dari emosi. Emosi itu cara kita mengekspresikan, cara mengungkapkan perasaan tersebut. Ya, jadi itulah pengertian dari emosi. Karena kalian sudah menerima materi ini, mulai sekarang ketika kalian ditanya apa itu emosi, kalian sudah bisa menjawab dengan tepat. Jenis-jenis emosi itu ada apa aja? Nah, ini yang perlu kalian sebutkan. Oke? Jadi dari sini paham kan? Semoga semua materi ini akan bermanfaat dan kalian sudah memiliki pengertian yang baru, yang mungkin sebelumnya kalian mengartikan emosi itu marah. Setelah mendapatkan materi ini, kalian sudah memiliki pengertian bahwa emosi itu nggak cuma marah loh, gitu. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.